KPK akhirnya menetapkan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka. Jero diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan proyek di Kementerian ESDM tahun 2011 hingga 2013. Wakil Ketua KPK Zulkarnain dalam jumpa pers di gedung KPK mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat perintah penyidikan per tanggal 2 September 2014 terkait peningkatan status tersangka atas nama Jero Wacik dari Kementerian ESDM. KPK telah melakukan gelar perkara terkait dugaan keterlibatan Jero dalam proyek pengadaan di Kementerian ESDM. Hal itu merupakan hasil pengembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Sekretariat Jenderal ESDM yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno. Tim penyelidik KPK telah meminta keterangan Waryono terkait penyelidikan baru ini. KPK juga telah meminta keterangan Jero Wacik dan istrinya Trisnawati Jero Wacik terkait penyelidikan yang sama. Tadi yang dikemukakan oleh Pak Zulkarnain, kami tidak berkepentingan. Ya, kami sampaikan bahwa memang sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan per tanggal 2 September 2014 peningkatan status ya menjadi kepenyidikan atas nama tersangka JW ya dari Kementerian ESDM sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E ya pemerasan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 untuk Undang-Undang 20 tahun 2001. Ya, demikian yang saya sampaikan. Jadi tidak ada pertanyaan lagi, hari ini terjawab sudah apa yang dipertanyakan, apa yang menjadi informasi yang mungkin banyak pertanyaannya. Demikian, terima kasih. Iya. Nanti teman-teman ada waktunya tanya jawab. Jadi gini, tadi yang sudah disampaikan Pak Zul, pasal yang dijadikan dasar adalah pasal 12 huruf E. Yungto pasal 23, Yungto pasal 421 KUHP. Dan itu berkaitan dengan kalau 23 penyalahgunaan kewenangan, kalau pasal 12 huruf E itu indikasi atau dugaan pemerasan. Itu tadi sudah Pak Jul kemukakan. Terus apa latar belakangnya? Nah, ini informasi umumnya seperti ini. Yang pertama, pasca menjadi menteri di Kementerian ESDM, maka diperlukan dana untuk operasional menteri yang lebih besar. Nah, untuk mendapatkan dana yang lebih besar daripada yang dianggarkan, kemudian dimintalah dilakukan beberapa hal ya kepada orang di dalam kementerian itu. Beberapa hal itu misalnya berkaitan supaya dana operasional itu bisa jauh lebih besar. Misalnya sebagai contoh adalah peningkatan atau pendapatan yang bersumber dari kickback dari kegiatan satu pengadaan jasa konsultan, misalnya seperti itu. Misalnya juga pengumpulan dari rekanan dana-dana penggunaan terhadap program-program tertentu. Nah, itu contoh-contohnya. Atau misalnya dilakukan beberapa kegiatan rapat-rapat yang sesungguhnya sebagian besar dari rapat-rapat itu rapat-rapat fiktif, misalnya kayak begitu. Nah, itulah dana-dana yang di-generate yang menurut hasil penyelidikan bisa dikualifikasi sebagai penyalahgunaan kewenangan. Dan nilainya itu untuk sementara sejumlah sekitar 9,9 miliar. Itulah informasi umum yang bisa diberikan sebagai latar belakang mengapa pasal yang didakwakan itu, pasal yang dijadikan dasar penyidikan itu adalah pasal yang tadi disebutkan 12E, Yungto pasal 23 dan 421 KUHP. Kira-kira itu penjelasan umum.